bicara. Kalau masa kecil ke taman mini, nggak banyak, nggak banyak. Taman mini itu betul-betul untuk orang mini gitu ya, yang masih mini ke sana. Kalau udah besar nggak salah lagi. Tapi saya ingin berikan ilustrasi. Saya baca anak-anak ke taman mini nanti. Karena saya jalan-jalan ke taman mini. Lalu kami duduk. Lalu di situ saya merasakan fenomena Indonesia luar biasa. Apa itu? Ketika kami selesai berkunjung ke anjungan-anjungan, lalu duduk di restoran sih, semacam itu kan ada seperti halte outdoor, tapi ada atapnya, di situ makan siang, minum. Saya dengan anak-anak di situ, kami duduk. Apa yang menarik ketika kami duduk? Tetangga-tetangga kami itu ada yang bicara bahasa Sunda, ada yang bicara ini rombongan dari seluruh Indonesia, bahasanya beda-beda di tiap meja, tiap kursi, karena berasal dari mana-mana. Tapi ketika mereka pesan makanan, semua pesan dari bahasa Indonesia. Dan tidak ada perasaan beban. Saya bahasa Manado, ganti bahasa Indonesia. Saya bahasa Sunda, ganti bahasa Indonesia. Saya bahasa Batak, ganti. Tidak ada beban sedikit pun. Dan tidak ada orang berbicara bahasa Sunda di situ karena Anda kurang Indonesia. Tidak ada. Anda ketika ngobrol bahasa Batak, tidak ada maka Anda kurang Indonesia. Tidak ada. Semua bisa berbahasa dengan bahasa daerahnya dan tidak pernah dianggap kurang Indonesia. Itu dasarnya persenyawaan yang ada di Indonesia. Sehingga tidak ada perasaan kalau saya berbicara bahasa Bali lalu saya dianggap saya kurang Indonesia. Tidak ada. Saya bisa sekali tidak ada. Itu tidak terjadi di bangsa-bangsa lain, Bapak sekalian. Kita sanggup mempersatukan menjadi sebuah persenyawaan yang dahsyat. Nah, karena itu saya bisa sampaikan di sini kalimat Bhinneka Tunggal Ika, kata paling dahsyat itu kata tunggal. Karena itu yang membuat kita menyatu. Di sisi lain, kita menghargai merawat binekanya, sehingga binekanya tidak hilang. Dia tetap menjadi bagian dari sebuah tunggalnya bangsa Indonesia. Nah, itu kemudian kalau kita reflektifkan, latar belakang kita memang berbeda-beda. Dan kita tidak bisa mempersatukan, menyamakan latar belakang. Bagaimana harus disatukan? Saya lahir dari sebuah keluarga yang suku bangsanya A, agamanya B. Memang kita bisa ngatur, bisa berbalik, mengubahnya bisa. Karena itu, yang disebut sebagai latar belakang yang membentuk kita, sering kita sebut dengan keragaman, kebinekaan, itu adalah keniscayaan karunia Tuhan. Beragam itu karunia Tuhan, beragam itu ciptaan Tuhan, tapi bersatu itu hasil kerja manusia. Bersatu adalah usaha yang harus kita lakukan. Menjadi beragam itu ciptaan Tuhan, tapi memilih bersatu, bersenyawa itu pilihan kita. Nah, bangsa Indonesia berhasil memilih untuk bersatu, bersenyawa seperti sekarang. Nah, ini harus dijaga. Harus dijaga. Kadang-kadang kita lupa tentang pentingnya tunggal, tapi kita banyak mengatakan pentingnya bineka. Sementara bineka adalah karunia Tuhan. Tunggal hasil kerja kita. Dan kalau kita tidak kumpul di sini sama-sama, bagaimana terjadi tunggal? Dan bagaimana kita bisa bersatu kalau kita tidak memikirkan secara serius caranya? Jakarta menjadi saksi dari proses persenyawaan itu. Ketika bulan Oktober 1928, para pemuda berkumpul menyatakan Sumpah Pemuda. Yang dahsyat dari sumpah itu, ingat ya sumpahnya itu? Apa sumpahnya? Satu apa? Bertanah air satu, tanah air Indonesia. Lalu berbangsa satu bangsa. Yang ketiga, berbahasa persatuan bahasa, bukan berbahasa satu ya,
bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Menyatakan dua yang pertama itu mudah, satu tanah air mudah, menyatakan satu bangsa mudah, tapi menyatakan yang ketiga berbahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bayangkan kalau kita, ini Bante berasal dari Kediri, besar di Blitar, berarti bahasa kecilnya bahasa Jawa. Representasi di pertemuan itu pasti Jawa. Saat itu jumlah pengguna bahasa terbanyak di Nusantara bahasa apa? Jawa. Banyak. Pertanyaannya, kenapa mereka tidak mau? Bayangkan kalau mereka pulang kampung, ditanya di kampungnya, jangan piye to? Makili Jawa malah ngalah. Anda jangan mengerti, itu kan tahun 28, belum ada yang Indonesia. Pernyataan di situ pun tulisannya negeri Jakarta. Coba jadi cek. Yang namanya Indonesia masih ada 5 generasi. Dan mereka memilih untuk menggunakan bahasa yang dianggap bisa memberikan perasaan kesetaraan, yang bisa memberikan perasaan tidak ada hierarki dan kelas, dan diputuskan menggunakan bahasa Melayu kepulauan yang sekarang kita sebut sebagai bahasa Indonesia. Itu dahsyat. Tidak ditemukan bangsa lain, negara baru yang menyepakati bahasa persatuan sebelum ada negara. Kita 17 tahun sebelum ada negara sudah pilih bahasa Indonesia. Ini karena saya tugas di Jakarta kemarin, jadi saya baca dikit-dikit nih sejarah soal daerah Pasar Senen. Ternyata Pasar Senen ini pada tahun 30-an itu pusat kursus bahasa apa? Kira-kira kalau tempat kursusnya bahasa apa waktu itu? Belanda. Bukan kursus bahasa Indonesia. Orang dari mana-mana datang ke Jakarta untuk menjadi Indonesia, syaratnya bisa apa? Bahasa Indonesia. Dari Klaten bahasa Indonesia, kira-kira begitu. Dari Manado bahasa Indonesia, dari Papua bahasa Indonesia. Dari mana datang belajar bahasa Indonesia untuk bisa menjadi Indonesia? Coba dicek Sultan Tari Sabana, salah satu kegiatannya mengajar bahasa Indonesia. Itu semua terjadi hari ini, semua bicara bahasa Indonesia. Jadi kita lupa kalau dulu kita sama-sama belajar bahasa Indonesia. Nenek saya di Kuningan itu Jawa Barat, beliau bisa menangkap bahasa Indonesia tapi jawabnya bahasa Sunda. Beliau tidak bisa berbicara pakai bahasa ngerti tapi nggak nyaman. Dia kalau jawab pakai bahasa Sunda, menangkap bahasa Indonesia jawabannya bahasa Sunda. Ya nenek saya sudah wafat tahun 70-an, tapi di era beliau ya semua orang pakai bahasa Sunda. Inilah yang disebut menjadi Indonesia, bahasa menjadi salah satu kunci. Dan dengan bahasa itu, dalam situasi sulit sesulit-sulitnya, sampai konflik keras berdarah sekalipun, ketika masing-masing pihak duduk untuk berunding, maka perundingan itu tidak memerlukan penerjemah. Di negeri lain, kalau mau berunding pakai penerjemah. Di kita tidak ada masalah. Kita ingat pernah ada peristiwa di Kalimantan Barat, antar suku, antar etnik, ada catatan kita. Tapi ketika berunding, perlu penerjemah? Tidak, dan tidak ada pembalasan. Poin yang saya sampaikan adalah persatuan adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Persatuan itu sesuatu yang harus diikhtiar. Persatuan itu tidak muncul begitu saja dan perlu kematangan untuk menyepakati unsur-unsur pembentuk persatuan. Nah, kami melihat ke depan kita ingin terus merasakan itu. Apa caranya? Menurut hemat kami, memberikan kesetaraan kesempatan kepada semua. Ketika kesetaraan itu hadir, maka ada rasa keadilan. Begitu ada rasa keadilan, maka kita bisa menghadirkan perasaan persatuan. Dari persatuan muncul kedamaian. Saya mengutip apa yang pernah disampaikan oleh Martin Luther King Jr. Dia mengatakan begini, peace is not about the absence of conflict and violence. Peace is about the presence of justice.
Kedamaian tidak ditandai dengan tiadanya konflik dan kekerasan. Kedamaian ditandai dengan hadirnya rasa keadilan. Itulah kedamaian. Kedamaian inilah yang kemudian harus kita usahakan bersama. Jadi ketika kita bisa memberikan kesetaraan, maka di situ muncul perasaan keadilan. Dari situ muncul perasaan kedamaian. Negara kita memiliki tanggung jawab. Di sisi lain, kita yang berada di civil society harus mengusahakan untuk terus tumbuh pesan besar ini. Nah, ini juga yang harus kita jaga persatuannya. Saya pernah reflektif sedikit, Ibu Bapak, kalau ke India, di sana ada kebinekaan yang luar biasa. Tapi kalau Bapak Ibu datang ke parlemen, mereka bisa bersidang dengan bahasa bermacam-macam. Bisa pakai bahasa daerah, bisa pakai bahasa Hindi, bisa pakai bahasa Urdu, bisa pakai bahasa Inggris. Uni Eropa, 29 negara. Bahasa persatuannya apa di Uni Eropa? Ada yang tahu bahasa persatuan Uni Eropa? Inggris. Inggris sudah Brexit, sudah keluar dari Uni Eropa. Di sana bahasa resminya 23 bahasa. Jadi kalau ada pertemuan seperti ini, se-Uni Eropa itu pada duduk pakai headset, belakangnya penerjemah. Di sini ada itu semua. Makanya saya sering kalau di forum internasional saya bilang, kalau Anda mau belajar sebuah negara, sebuah bangsa yang mengerti namanya persatuan, datanglah ke ujung paling tenggara Asia. Di situ ada namanya bangsa Indonesia yang bisa mengajarkan persatuan. Jadi ke depan kami melihat perlunya itu dijaga, bahwa persatuan ini harus dijaga supaya apa? Yang beragam ini terus bisa jalan. Tanpa itu jangan sampai kita lupa pentingnya persatuan. Kenapa? Karena persatuan hasil usaha kita. Keragaman adalah karunia Tuhan. Kita lahir sebagai Muslim, kita lahir sebagai Buddha, kita lahir sebagai Hindu, kita lahir sebagai Nasrani, kita lahir sebagai Katolik, dan Konghucu dan lain-lain. Itu bukan dari kita. Tapi bersatu apa tidak, itu pilihan kita. Semoga kita semua yang berada di sini adalah pribadi-pribadi yang terus mengusahakan persatuan dan persenyawaan ini. Semoga terus ke depan kita tahu persis bagaimana menjaga agar persatuan ini terus menjadi bagian dari keseharian kita. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat siang. Salam sejahtera untuk semuanya. Terima kasih.